Shalom, semangat pagi, yes. Apa kabar anak-anak semua? Sergenda berdoa kalian semua dalam kondisi yang sehat, semuanya dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini, sebelum kita devotion, mari Sergenda ajak kita semua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, hari yang baru Tuhan beri dalam hidup kami. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang baik. Biar Tuhan yang memberkati devotion kami pagi hari ini. Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Sergenda ajak kita semuanya persiapkan hati, kita mau menyembah Tuhan. Bersyukur Tuhan buat setiap apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami mau menyembah Engkau. Kami mau naikkan ucapan syukur kami karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Takkan ku ragu atas rencana-Mu masa depan.
buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat segala yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau siapkan hati kami, Tuhan yang memberkati pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi siswa-siswi SMA Kristen Terang Bangsa. Dimanapun kalian berada pada pagi hari ini, kami selalu berdoa, kasih karunia Tuhan senantiasa memberkati hidup kalian. Pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran jarak jauh, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Mari siapkan Alkitab kalian, kita mau baca ayat hafalan kita minggu ini. Ayat hafalan diambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat yang kelima. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang sebuah kekuatan yang tersembunyi. Kita akan buka bersama-sama di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai 50. 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai 50. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang-orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemukan orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Kisah kepahlawanan Daud merupakan satu teladan buat kita. Dunia senantiasa beranggapan kalau yang kuat pasti akan selalu menang, dan yang lemah akan disepelekan. Namun kisah perjuangan Daud, kepahlawanan Daud membuktikan kepada setiap kita bahwa yang lemah dapat mengalahkan yang kuat, yang kecil dapat mengalahkan yang besar. Sesungguhnya anak-anak Tuhan punya potensi yang besar, dapat mengalahkan siapapun yang menjadi penghalangnya, bahkan dapat mengalahkan sesosok raksasa yang ada di dalam hidupnya. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana Daud dapat mengalahkan Goliat. Yang pertama kita akan belajar, Daud memiliki satu keberanian dan percaya diri. Goliat selama 40 hari menantang orang-orang Israel, siapa yang berani maju melawan dengan dia. Tetapi selama 40 hari itu tidak ada seorang pun yang berani melawan Goliat. Kenapa? Karena postur Goliat yang tinggi besar. Dia adalah seorang raksasa. Tidak ada orang Israel yang berani melawan dia. Namun ketika Daud mendengar hal ini, bangkit keberanian dalam diri Daud. Dia maju dan berperang melawan Goliat. Kenapa Daud memiliki keberanian yang luar biasa? Kenapa Daud memiliki rasa percaya diri yang besar? Semua tidak datang tiba-tiba, karena Daud sudah teruji dan terlatih. Kalian pasti tahu kisah Daud. Sejak masa mudanya, Daud sudah biasa mengembalakan kambing domba milik ayahnya. Dia mengembalakan ternaknya di padang rumput. Ketika suatu ketika datang hewan-hewan buas hendak memangsa kambing dombanya, Daud dengan sepenuh tenaga dan kekuatannya, dia berjuang supaya hewan-hewannya, supaya kambing dombanya selamat dari hewan yang buas. Daud punya keberanian, Daud punya kepercayaan diri yang besar. Itu yang membuat dia menang melawan Goliat.
Kemudian yang kedua, kenapa Daud bisa menang melawan Goliat? Daud memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan. Kita baca kembali 1 Samuel 17 ayat yang ke-46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Ini perkataan Daud kepada Goliat. Ketika dia maju, dia tahu ada satu kekuatan dalam dirinya. Dia tahu bahwa Tuhan yang akan menolong dia. Dia punya keyakinan yang tidak tergoyahkan. Di awal ketika dia hendak maju, orang-orang yang ada di sekelilingnya meremehkan dia, menganggap bahwa dia anak kecil, menganggap bahwa dia terlalu lemah. Tetapi Daud punya keyakinan yang kuat bahwa dia sanggup mengalahkan Goliat. Yang ketiga, kita akan lihat bersama-sama kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat. Yang ketiga, karena Daud tahu bahwa Tuhan menyertai dalam setiap hidupnya. Ayat 45 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud tahu setiap kelemahannya. Daud tahu dia tidak sanggup. Tetapi Daud tahu juga bahwa Tuhan semesta alam memimpin setiap langkahnya. Tuhan yang memampukan dia, Tuhan yang menyertai setiap langkahnya. Sehingga Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa kepada Daud untuk bisa mengalahkan Goliat. Dan kita akan lihat kembali ayat yang ke-47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran ini, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Di dalam setiap pertempurannya saat itu, Daud menyertakan Tuhan. Dia tidak pernah mengandalkan kekuatannya. Dia tidak pernah mengandalkan apa yang dia miliki. Tetapi dia andalkan Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga ayat yang ke-50 dikatakan. Mari kita buka bersama-sama ayat yang ke-50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Tidak masuk akal bukan? Seorang raksasa yang tinggi besar dikalahkan Daud dengan umban dan batu. Dengan ketapel dan batu yang kecil, Daud bisa mengalahkan dia. Kenapa? Karena Tuhan menyertai Daud. Anak-anakku, sekarang ini apa yang jadi raksasa dalam hidupmu? Pembelajaran jarak jauh membuat hubungan kita terbatas. Selama berbulan-bulan kita tidak bisa bertemu di sekolah. Selama berbulan-bulan kita harus belajar mandiri. Selama berbulan-bulan juga kalian harus belajar di rumah. Apa yang jadi raksasamu saat ini? Kesulitan karena pembelajaran jarak jauh? Kesulitan karena COVID-19? Himpitan ekonomi? Terdesak semua masalah yang ada saat ini? Mari teladani sikap hidup Daud. Punya keberanian untuk kita boleh melewati semua hal yang ada saat ini. Punya keyakinan yang teguh di dalam dirimu. Percaya kalau Tuhan ada di dalam hidupmu. Percaya dan selalu andalkan Tuhan dalam setiap langkah hidupmu. Maka raksasa-raksasa yang ada dalam hidupmu itu akan dapat engkau kalahkan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15b, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Apapun yang kamu lakukan, kalau engkau bersandar kepada Tuhan saat ini, kamu pasti bisa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kalian. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih saat pagi hari ini Engkau yang ingatkan setiap anak-anak-Mu Tuhan, apapun kesulitan yang kami alami saat ini Tuhan, apapun masalah yang ada saat ini karena COVID Tuhan, kami harus belajar di rumah. Tuhan, kami mau serahkan semua ke tangan kuasa-Mu. Engkau yang senantiasa bersama dengan kami, Engkau yang senantiasa menyertai setiap langkah kami. Kami mau kalahkan Tuhan setiap raksasa-raksasa yang ada dalam hidup kami.
Seperti Daud Tuhan yang senantiasa berpaut kepadamu, kami juga akan pautkan seluruh hidup kami ke tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan yang akan mampukan kami untuk kami boleh kalahkan setiap permasalahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Dan saat ini juga Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang kami akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Tuhan yang akan buka setiap pemikirannya. Tuhan berikan hikmat supaya dapat mengerti setiap pelajaran yang akan disampaikan sepanjang hari ini. Tuhan yang akan memberkati kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.